One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Haji Safiuddin Makkah dan Bapak Haji Samsun Nur. Bagaimana kabar, Puang? Baik-baik. Selamat sore. Selamat sore. Pak Ancu, bagaimana kabar, Pak? Baik-baik. Saya ini mau belajar dari Puas Sapi bagaimana menghindari COVID-19. Bagaimana menghindari COVID-19? Ya. Jadi Puas Sapi ini adalah salah satu alumni dari COVID-19. Beberapa minggu yang lalu beliau sempat positif ya, Pung ya, dan menjalani perawatan di rumah sakit. Di rumah sakit Unhas ya, Pung? Rumah sakit Unhas. Ya. Rumah sakit Unhas. Ya. Apa kegiatan sekarang, Pung? Ya, menjaga diri dari COVID lagi. Kalau saya dengar ceritanya bahwa COVID ini tidak bisa orang dikatakan alumni dan alumni tidak dapat lagi COVID. Bisa saja apabila dia tidak menjaga dirinya. Situasi sekarang ini, apalagi sudah ada perubahan COVID ini, katanya ada COVID jenis COVID yang dapat di Inggris itu lain, yang lebih keras dibanding dengan yang ada kita sekarang di sini. Ya, tingkat tingkat penyebarannya lebih cepat dibandingkan. Tingkat penyebaran dan mungkin bagi orang yang kena itu cepat juga cepat juga kelihatan penderitaannya. Oh, lebih cepat kelihatan penderitaannya, Pong ya? Iya. Iya. Pemirsa, Puas Sapi ini adalah salah satu tokoh Sulsel. Begitu juga dengan Bapak Haji Samsun Nur. Beliau adalah tokoh Gerah HP dah. Ya. Beliau adalah tokoh wartawan di Provinsi Sulawesi Selatan, pernah menjadi ketua PWI selama 2 periode. Kemudian Puas Sapi ini juga adalah adik kandung daripada mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Odang. Pernah menjabat sebagai anggota DPR di Makassar dan di provinsi ya, punya. Berapa lama di Makassar? Dan berapa periode di Makassar, Pong? Kalau seluruhnya di total itu 6 periode. 6 periode. 6 periode, Pong ya? Iya. Ya, berarti 30 tahun ya, lumayan. Ya ada jeda ya, tapi itu 6 periode namanya, ada jedanya. So, pernah saya tidak terpilih 1 kali, kemudian pada periode berikutnya ikut terpilih lagi. Iya. Kenapa cuma 6 periode, Pong? Kenapa tidak lanjut sampai 7 periode? Ya ada larangan dari bos. Oh, larangan dari bos. Saya berharap masih dikasih izin untuk mengikuti pemilihan anggota DPR selanjutnya, tapi kelihatannya mungkin sudah waktunya. Yang kedua, saya kira ada hal yang memang harus kita sepakati, bahwa bagi mereka yang sudah agak tua dan berpengalaman, yang sudah sepuh itu, berikanlah kesempatan kepada generasi muda. Iya. Saya kira itu. Memberikan kesempatan kepada generasi muda ya. Iya. Iya. Ya, kita kembali ke COVID, Puang. Bagaimana sehingga bisa terjangkit COVID-19? Apakah Puang pernah, di mana pastinya Puang terjangkit, di Jakarta atau di Makassar, Pong? Ya, saya ini mau mendengar pengalaman sebelum masuk rumah sakit, bagaimana perasaannya, dan ketika di rumah sakit bagaimana. Itu mungkin saya mau dengar. Iya. Jadi kalau kita dengarkan usulnya Pak Ancu tadi, sebelum dan sesudah, ceritanya pertama begini. COVID ini kan sudah lama berlangsung. Sejak bulan Maret kita sudah kena COVID. Menteri siapa saya sudah kena COVID.
Malah di tempat lain para bupati, banyak bupati yang sudah kena COVID. Ya. Malah di tempat saya, di sebelah kamar tidur saya ada ibu bupati yang meninggal karena COVID. Jadi COVID ini memang ada yang menganggap enteng, tetapi saya lihat ada kenyataan yang kita lihat secara faktual bahwa COVID ini ada dan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bisa saja orang meninggal kalau mencoba mencoba melepaskan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para petugas kesehatan tentang 3M itu. Saya sendiri pernah dari Jakarta pada bulan Desember itu. Di sana kelihatannya memang sudah ada PSBB, karena kalau kita ke mall atau ke tempat keramaiannya tidak sama lagi pada saat awalnya atau sebelum ada COVID itu. Beda setelah saya ke Makassar, kembali ke Makassar sini, kelihatannya COVID itu seakan-akan semacam tidak diperhatikan sebagai satu penyakit yang berbahaya. Malah mall ramai, restoran ramai, di mana-mana ramai. Kegiatan keramaian ramai, orang masih berkerumun di mana-mana. Saya mungkin agak teledor pada saat di Makassar karena mungkin saya ke mall barangkali. Jadi tidak gunakan masker atau apa sejenak, sehingga mungkin di situ mulai kenanya. Jadi mulai kenanya kemungkinan di Makassar, Pong, ya? Iya, kemungkinan di Makassar. Bukan di Jakarta. Iya, seandainya di Jakarta, artinya biasanya kan jarak inkubasinya COVID itu adalah 1 minggu, 7 hari. Nah saya sudah lebih 10 hari di Jakarta, tidak apa-apa. Tapi waktu di Makassar, hari ketiga rasanya sudah mulai tidak enak. Tapi saya anggap bahwa itu flu. Ini kebiasaan. Saya cepat sekali kena flu biasanya. Jadi saya anggap ini flu. Tetapi setelah saya coba obat flu, paginya saya coba, malam kembali lagi rasa demamnya. Mulai ada rasa demam. Kemudian hari kedua mulai tidak enak, tenggorokan rasanya. Hari ketiga itu mulai agak panas badan, itu sudah di atas 37 derajat, sehingga saya dianjurkan masuk rumah sakit. Kebetulan anak saya yang sulung ini kena juga. Jadi dia malah agak parah karena ada penyakit asmanya, sehingga dia agak parah. Jadi pada saat dia mendaftar untuk masuk rumah sakit, saya dianjurkan oleh Prof. Idrus Paturusi agar supaya saya ikut bersama anak saya ke rumah sakit untuk ikut diisolasi gitu. Diisolasi di rumah sakit. Di rumah sakit. Cuma masalahnya rumah sakit itu hampir seluruh rumah sakit itu penuh dengan pendaftar untuk masuk kamar di COVID. Nah, di rumah sakit UNAS ini kita dikhususkan di lantai 3. Ada berapa puluh, ada 20 kamar di lantai 3 itu, semua pasien COVID. Pasien COVID. Jadi kapan orang cerita bahwa ke lantai 3 berarti itu orang yang COVID. Itu yang terjadi. Kan ada ini, Pong, ada program pemerintah wisata COVID. Kenapa ndak memilih, kalau wisata COVID kan di hotel, Puang memilih di rumah sakit? Saya tidak tahu juga, karena yang pilih tempat itu anak saya. Dia pilih rumah sakit dibanding hotel. Karena kita takutkan pengalaman di hotel, kan kita ini mau berobat, apa dokter di hotel itu lebih siap dibanding dengan dokter rumah sakit. Iya. Tentu dokter rumah sakit lebih banyak siap dibanding dengan dokter di hotel. Karena kalau di hotel tentu dipanggil saya dokter ke hotel, sedangkan kalau di rumah sakit memang tugasnya dokter di rumah sakit. Saya kira itulah gambaran mungkin dari anak saya sehingga kita pilih rumah sakit. Kebetulan lagi
ada tempat yang bisa kita masuk di situ, di rumah sakit pendidikan Unhas. Nah, rumah sakit pendidikan Unhas ini kan tempatnya praktik itu para dokter-dokter di Unhas. Iya. Ada profesor apa semua di situ. Nah, saya lah agak lega karena ada orang yang menganjurkan saya ke Siloam, tapi Siloam penuh sekali Siloam. Nah, ini kan hanya karena ada hubungan dengan dokter di rumah sakit pendidikan itu, maka saya dapat kamar bersama anak saya. Kebetulan kamar yang tersedia itu kamar yang VIP yang menampung 2 orang. Jadi saya bisa sekamar dengan anak saya. Saya kira itu. Seandainya tidak, agak sulit bagi saya yang sepuh ini untuk bertindak sendiri, memelihara diri saya sendiri. Karena nanti saya ceritakan bagaimana susahnya kalau kita sendirian di satu rumah sakit di mana kita sedang sakit COVID. Iya. Ketika berita Wasapi ini masuk rumah sakit, termasuk saya agak bingung juga. Karena saya selalu sama-sama, pergi makan sama-sama, ngobrol sama-sama, minum kopi sama-sama. Jadi saya sudah standby juga, jangan sampai ini saya juga ini. Saya di WA, cepat pergi ngecek, pergi di swab. Tapi saya juga ragu-ragu kalau saya swab dah ketahuan juga. Jadi saya tahan-tahan dulu, lihat keadaan, sambil kita perbanyak minyak kayu putih, perbanyak minum-minum yang bisa meningkatkan imun. Bisa bertahan, tapi tiba-tiba saya kena vertigo. Saya pusing, kemudian muntah-muntah. Waduh, saya bilang COVID ini barangkali. Jadi saya cepat ke rumah sakit juga. Tiba rumah sakit, dia cuma bilang ini cari dokter saraf saja. Dan saya dikasih pulang. Waktu di rumah sakit langsung di rapid test atau di apa Pak? Diperiksa dulu, dicek dulu? Iya, ditanya bagaimana perasaan, apa-apa, dikasih obat, baru suruh pulang, tidak usah menginap. Oh iya. Saya juga ragu-ragu ini, apa ini betul, ini saya tidak. Jadi saya panggil perawat rumah sakit Fajar untuk saya di rapid test saja, dulu. Oh, di rapid test saja dulu. Ternyata negatif, jadi ada harapan sedikit saya. Saya bertahanlah situ, kemudian tidak ada apa-apa, jadi saya pikir. Alhamdulillah. Yang penting saya mau dengar kabar bagaimana Wasapi. Karena 14 hari barangkali di rumah sakit. 1 minggu po ya? 12 hari? 12 hari. Iya. Jadi itu yang saya mau dengar ceritanya. Iya. Apakah ada yang menyenangkan atau semua menyusahkan? Apa? Barangkali perlu juga kita tahu. Supaya kita ini bersiap-siap juga bagaimana menghadapi kemungkinan seperti itu ya. Iya. Jadi yang namanya kena COVID itu tidak menyenangkan Pak, tidak ada yang menyenangkan. Saya sendiri rasakan pada saat saya mau masuk rumah sakit itu kita lewat UGD ditahan sama satpam, cuma kita sampaikan satpam positif Pak, satpam mundur, satpam mundur, orang positif mau cek. Silakan. Langsung mundur ya. Yang tadi yang mendekat di mobil kita tuh. Terus kita positif Pak, ini kita ini mau masuk. Oh iya. Silakan. Jadi artinya dia penyakit ditakuti juga. Karena buktinya satpam saja yang berani begitu mundur. Baru kita sebut positif Kak. Ada lagi terjadi. Anak saya waktu itu sebelum ini ilustrasinya, anak saya waktu itu pesan Gojek untuk bawa ke rumah. Terus Gojek datang, dia ketuk pintu, buka, anak saya bilang, simpan aja di luar situ Pak, saya positif. Itu dilempar itu. Aneh, Gojeknya langsung lari ya. Iya, dilempar itu barang itu. Jadi tidak jadi tidak jadi Pong.
Enggak, kan dia sudah bayar. Oh, sudah bayar. Sudah dibayar. Oh. Artinya sudah dibayar, mereka pakai OVO ya, anak saya pakai OVO. Dia cuma muncul kepada yang sedikit. Pak, maaf Pak, saya positif ini Pak. Simpan di situ. Bukan dia simpan, dia lempar. Begitu anunya, begitu apa namanya? Traumanya orang terhadap yang namanya Covid. Saya sendiri baru rasakan itu setelah saya masuk. Pada awalnya kita dibawa itu, saya kira kita langsung masuk kamar, tetapi ditahan di UGD selama 2 jam, diperiksa hampir semua, rapid apanya, diinfus, tekanan apa namanya, panas apa semua diperiksa. Setelah hampir 2 jam itu, jadi perkiraan saya jam 10 saya masuk di UGD, jam 12 itu baru diperkenankan naik ke kamar. Kamar. Iya. Bersama dengan saya punya anak. Jadi kita baring di UGD itu tidak tahu apa kita bikin, karena sudah penuh kita punya tangan dan infus, sudah ada obat dimakan, sudah direpit, periksa. Jadi kita naik ke lantai 12 itu sudah jam 12 malam. Ya, suasananya memang tidak enak karena diantar saya ke atas, kayak seperti saya tukang apa namanya, kita dipakai troli yang ditutupi seperti tukang becak pada waktu hujan itu. Iya. Tidur itu bagaimana Pung waktu Troli enak maksudnya apanya? selama di rumah sakit tidur itu Awalnya saya cuma bisa tidur 1 jam, bangun lagi 1 jam, bangun lagi. Oh iya. Tidur sebentar, bangun sebentar ya. Terutama kalau sudah mau habis saya punya infus, saya suruh berteriak, panggil perawat untuk ganti infus. Infus saya kalau biasanya kanan saya diinfus, tapi karena berkali-kali infus bengkak itu saya punya tangan, akhirnya pindah lagi ke kiri, diinfus lagi. Iya. Jadi tidak pernah lepas itu infus di tangan. Kemudian obat juga tidak pernah berhenti. Baru kita mau tidur, datang lagi perawat bawakan obat. Ini obat Bapak. Menurut ceritanya saya punya anak, karena dia sudah pernah masuk pada bulan Maret yang lalu. Iya. Bahwa ini sudah ramai nih perawatnya dibanding dengan bulan Maret yang lalu. Iya. Ini kan kita masuk Desember. Dia bilang, ini bulan Maret yang lalu pada saat dia masuk, hampir bersama dengan Prof. Idrus Paturusi juga waktu itu katanya. Waktu masih di awal-awal ya Pung ya. Awalnya itu apa namanya, perawatnya kelihatannya agak takut, sehingga membawakan obat saja dia cuma sampaikan ada obat tak, simpan di atas meja, keluar perawat. Nggak ada basa-basinya. Ini tak makanan tak, sorong saya lari lagi perawat. Dan memang banding pada saat masuk bulan Desember, menurut anak saya bahwa ini sudah lebih ramai ini perawat, karena lebih ramai. Sudah bawa akan di atas meja dekat kita punya itu tempat tidur tuh obat, ini obat tadi main. Begitupun kalau dia bawakan makanan, dia bilang dengan ramah sampaikan. Sudah mulai mendekat ya Pung ya? Iya, perawatnya agak ramah, sudah bisa bicara, tidak lagi seperti pada awalnya katanya. Begitu juga dokternya, karena mereka semua pakai APD, perawat, dokter, tukang bersih ruangan apa semua APD. Jadi susah bedakan mana dokter, mana perawat, mana tukang bersih. Iya. Karena semua pakaiannya sama ya. Sama. Hanya bedanya kalau tukang bersih ketok pintu sedikit baru membersihkan tukang bersih nih. Iya. Kalau perawat langsung masuk, ketawa ini ada obat untuk itu berarti perawat. Kalau dokter langsung datang pakai stetoskop, dia periksa kita punya kemudian periksa hasil itulah dokter. Dokter itu. Dokter. Jadi itulah kita bedakan, karena hampir semua sama, APD-nya semua sama, semua kacamatanya sama, sepatunya sepatu Lars itu semua sama. jadi hampir sama semua. Pelayan pembersihan itu pakai sepatu Lars juga masuk.
Jadi yang pasti menurut cerita Puas Sapi, keadaan di rumah sakit dengan COVID ini Ya. pasti kelihatan banyak kejenuhan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada pembesuk. Suster saja masuk sebentar keluar lagi. Ya, Tidak ya. sempat ngobrol. Dalam kondisi itu bagaimana mengisinya Puas Sapi? Iya. Tanpa ada pembesuk, tanpa ada. Apakah diisi dengan nonton Ya. video atau Nah, bagaimana ini, Pong? ya, ya. Kebetulan tidak disita itu HP saya, jadi HP bisa dibawa masuk. Oh, ya. Oh, HP bisa dibawa Jadi masuk ya. saya berkomunikasi dengan Pak Sapar, dengan Pak Ancu, dengan saya pakai WA Ya. untuk mewanti-wanti bahwa terakhir saya ketemu Pak, kalau saya tidak salah Pak Safar, kita minum-minum di bawah sama-sama Angga dengan Pak Adi tuh. Iya, iya. Dan Saya ketika takutnya, ya. ketika Puas Sapi masuk rumah sakit, semua yang pada dekatnya dicari semua. Iya. Wah, di mana itu semua yang dekat-dekat ini harus pergi Iya. periksa. Iya. Saya wanti-wanti, termasuk saya kasih WA Pak Safar, coba cek, Iya. siapa tahu dia terpapar juga, kena juga. Iya. Angga, Pak Adi, karena kebetulan sore-sorenya itu sebelum saya masuk, saya sempat minum kopi bersama-sama dengan mereka. Iya. Untungnya Pak Ancu waktu itu tidak ada. Iya. Iya, Iya. 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 Untungnya Pak Ancu tidak ada. Iya. Tapi walaupun begitu saya WA juga Pak Ancu. Iya. Iya. Saya kira itu anunya memang. Ya, yang membuat kita tenang itu selama Puas Sapi masih di rumah sakit itu adalah kiriman-kiriman pesan-pesan WhatsApp-nya. Jadi kan kita juga selalu bertanya-tanya bagaimana kabarnya ini Puang ini. Tapi kalau muncul lagi Pesan pesannya di WhatsApp, ada kayak semacam kiriman video ya, kita sehat lagi. alhamdulillah Puas Sapi ini dalam keadaan baik-baik. Ya. Berarti dengan demikian pengalaman selama 12 hari banyak pengetahuan tentu yang dia bisa dapat Yeah. tentang penyakit ini. Karena itu mungkin pesan-pesan kepada orang-orang yang belum sempat dipanggil masuk rumah sakit apa itu Iya, yang iya betul, Pom. dilakukan. Iya. Iya. Iya, jadi pertama saya kira saya mungkin waktu kena itu teledor, saya tidak jaga jarak karena berkerumun di satu tempat, mungkin di Molka atau sedang makan rumah makan, lupa bahwa ini sedang musim COVID. Iya. Itu yang kedua, sehingga saya mungkin karena itu walaupun saya selalu pakai masker, tapi mungkin ada keteledoran saya pada saat satu tempat saya makankah bersama berkerumun ataukah saya pergi ke mall dan berkerumun. Ya, kan di Makassar ini kayaknya tidak ada COVID kalau dibandingkan dengan Jakarta mallnya. Jakarta sepi. Di Makassar sekarang sampai jam, kalau tidak salah sampai jam 8 malam, Pong, anunya. Baru. Dulu kan tidak. Iya. Dan sampai sekarang Makassar masih tetap tinggi Iya. positif Iya. COVID ya. Oh, Mungkin Kalau tidak salah sudah masih urutan kelima barangkali. Sulsel, Pak. Iya, Sulsel. Iya. Urutan kelima sudah Jawa itu. Jadi Iya. Jakarta, Iya. Jawa Barat. 1, 2, 3, 4 itu Jawa. 5 Iya. Sulawesi. Iya. Di Kalimantan tidak ada, Sumatera tidak ada. Iya. Jadi kita deretan, mereka semua deretan bawah. Kita termasuk deretan 5 besar. Iya. Saya kira juga memang yang perlu kita waspadai anjuran daripada pemerintah gugus COVID ini bahwa 3M itu harus diperhatikan. 3M yang diperhatikan, Iya. ditambah imun tubuh. Imun tubuh itu tentu persiapkanlah makanan yang bagus, kemudian vitamin. Jangan lupa vitamin. Banyak saya dengar di luar bahwa banyak cara-cara yang digunakan oleh orang untuk menghindari itu. Katakanlah pakai air kelapa, pakai madu, Iya. pakai obat herbal. Obat herbal. Garam, Ya, garam Himalaya. Itu semua hanya mempertahankan diri, tapi kita tidak tahu bisa saja diterobos oleh COVID itu. Iya. Karena itu Yeah. tetap hati-hati. 3M ini harus tetap kita pertahankan. Dan saya rasa kejenuhan di rumah sakit selama 12 hari ya
11 malam 12 hari. 11 malam 12 hari itu untungnya ada saya punya anak yang bisa diajak ngomong, dan kedua ada HP saya yang saya bisa Tapi konsultasi keluar. sama anak Pong, yang mana lebih duluan atau bersamaan sembuh Pong? Bersamaan masuk. Bersamaan masuk dan Bersamaan keluar. Iya. Oh. Anak saya karena agak ada asmanya, dia nebu hampir setiap hari di nebu anunya, pakai apa namanya, di pakai masker di mukanya itu, kemudian di nebu pakai apa, Bantuan pernapasan. bantuan pernapasan. Iya, iya. Iya, alhamdulillah saya tidak. Walaupun demikian, yang susah saya rasakan adalah makan. Dokter menganjurkan kita supaya makan, memperkuat imun tubuh, tapi justru kurang kuat kita makan. Makanan yang disodorkan oleh rumah sakit termasuk makanan istimewa. Artinya istimewa itu karena dia lengkap, termasuk ada buah disiapkan. Masalahnya karena apa namanya, lidah kita ini tidak ada rasa, dan hidung kita tidak ada rasa. Kadang-kadang makan 4 sendok saya sudah setengah mati rasanya, sudah paksa. Itu pun karena kita ingat pesan dari dokter, Harus makan. Seandainya tidak ada pesan dari dokter, maka saya tidak makan, karena memang tidak bisa makan. Untungnya masih teman-teman dari luar itu ada kirimi buah. Nah, buah inilah yang membantu saya, terutama yang saya maksud buah itu adalah apel, pir, macam-macam. Sehingga itulah yang saya sempat makan. Kemudian saya campur dengan garam. Oh, pirnya dicampur dengan garam ya, Pong? Pir dicampur dengan garam, apel dicampur dengan garam, supaya ada rasa di lidah. Iya. Dan alhamdulillah setelah hari kelima sudah mulai ada perasaan itu, rasa di lidah itu. Sudah mulai ada nafsu makan. Iya. Dan makanan-makanan yang ada setengah mati saya makan. Paksa diri saya setengah mati. Tetapi ada yang agak apa namanya, saya rasakan kelihatan itu. Bagaimana enaknya, bagaimana bagusnya itu kotak makan itu. Tapi menurut perawat di sana, setiap selesai masuk di kamar saya atau kamar COVID nanti itu harus dibuang. Saya bilang, kenapa tidak dikasih sama orang duafa atau apa dia bilang, tidak, dibuang ini. Semua makanan, Pong? Semua makanan yang sudah lewat di kamar saya, kecuali buah mereka mau terima karena itu kan dikupas, Bisa dicuci juga. bisa dicuci. Iya. Jadi mereka bisa terima itu, biasa perawat itu kalau kita kasih buah dia terima. Tetapi yang lain-lain mereka tidak mau terima. Saya pernah minta soto banjar. Sop lidah. Betul. Iya. Penggemar sop lidah rupanya. Saya pernah minta sop lidah. Iya. Sop lidah kan karena banyak, jadi saya tidak bisa habiskan. Yang kedua, main nafsu makan belum terlalu bagus. Sisanya itu masih bagus, saya serahkan kepada perawat. Mereka tidak menerima. Simpan saya di situ. Iya. Begitu. Bahaya membagi makanan. Saya pernah dapat juga bubur Manado. Karena kiriman dari luar itu cukup banyak. Setelah mau bagi dengan dia, tidak mau dia terima. Iya. Dia tidak mau terima. Jadi saya pikir memang barangkali ada aturan bahwa kalau setelah lewat kamar COVID ini hati-hati saja. Semua harus disterilkan. Cuma memang perawatnya ya sudah ramah, sudah ketawa sama kita. Kalau dia suntik saya, dia sambil ketawa-ketawa suntik saya, minta maaf apa semua. Nah, itu menurut ceritanya saya punya anak, pada bulan Maret yang lalu pada saat dia masuk rumah sakit tidak ada itu. Ya, perawat sudah mulai beradaptasi, Pong, ya. Iya. Ya. Apa memang karena sudah hampir setahun waktu itu COVID-nya
sudah hampir setahun, jadi sudah mulai beradaptasi, sudah Iya. menyesuaikan diri, Iya. sudah tahu barangkali anunya caranya. Sama dengan saya setiap hari suruh mandi, keramas. Oh, setiap hari harus mandi, Bung ya? Iya, saya Ya, harus mandi. pakai sampo. Iya, seramas. Keramas. Iya. Yang susah ini sana kamar manunya, kalau memang mandi pagi barangkali masih bisa tahan. Tapi kalau malam disuruh kita mandi, udah didinginnya karena tidak ada air panasnya di itu. Tidak ada water heaternya. Dan 10 malam disuruh mandi ada. Tidak ada water heater. Ya, pemirsa, itulah cerita dari pengalaman dari Puang Sapi terkait bagaimana rasanya menjadi pasien COVID-19. Masih ada lagi yang saya ingat. Saya punya kamar itu kebetulan berdekatan dengan kamar pintu masuknya Wahidin. Setiap malam, setiap subuh itu ada itu wah. Itu mempengaruhi perasaan saya. Iya. Iya. Ambulans, Pung. Ambulans, aduh. Ya. Itu cukup menekan juga secara psikologis ya, Pung ya. Menekan secara psikologis. Apalagi di dalam di kamar saya dengar berita mengenai meninggalnya Pak Malkan Amin. Iya. Waktu Bupati Luwu Timur, Puang masih atau Bupati Luwu Timur saya sudah keluar. Bupati Luwu Timur. Istri Bupati Sidrap. Istrinya Bupati Sidrap itu bersebelahan dengan kamar saya. Wah. Saya 313, dia 311. Jadi, tapi kita tidak tahu. Saya justru tahu di postingan dari media sosial. Iya, karena perawat tidak sampaikan sama kita bahwa di samping di samping saya itu Ibu Bupati Sidrap itu meninggal karena COVID. Dan ini saya tidak ngerti. Katanya menurut perawat terlambat masuk, sehingga menurut mereka kapan itu kita masuk pada hari ke-6 atau ke-7 itu sudah terlambat, Pung ya. Sudah terlambat. Iya. Jadi kita tidak tahu sekarang kapan berakhirnya COVID-19. Iya. Dan mendengar cerita Puang Sapi, kita harus berusaha bagaimana kita tidak juga masuk rumah sakit. Iya. Karena itu tentunya yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita memakai masker, bagaimana menjaga jarak, dan bagaimana kita memperkuat imun kita. Yeah. Dan saya kira ini obrolan kita punya manfaat, dan saya kira mudah-mudahan banyak yang dengar dan bisa menjadikan bahan bagaimana membekali diri supaya kita ini bisa terhindar dari virus. Hindarilah kita kena nanti terlambat baru kita masuk rumah sakit. Hindarilah kalau sudah ada gejala cepat berobat. Tapi swabnya perlu, apalagi PCR itu perlu, karena kalau antigen itu hanya dipakai saja kalau kita mau berangkat. Tapi PCR itu perlu saya kira, karena tanpa digunakan swab PCR kita tidak tahu sampai seberapa jauh penyakit itu berada di tubuh kita. Ya saya kira itu. Dan ada pesan saya bahwa yang namanya COVID itu biasanya dia suka menyerang orang pada saat yang imun turun imun. Jangan terlalu banyak begadang karena bisa sebab imunnya turun. Olahraga juga jangan kelewatan olahraga karena bisa kita punya imun turun. Karena ada olahragawan yang kena juga. Ronaldo kena. Itu yang dan kemudian ada lagi vitamin dibutuhkan. B-kom, vitamin C 1000 cc itu, D3, vitamin D3 dan lain-lain. Dan
yang hati-hati bagi mereka yang punya penyakit penyakit sampingan yang lain itu. Penyakit bawaan, Pong, ya? Penyakit bawaan. Iya. Hati-hati yang punya penyakit bawaan. Karena bisa saja dari penyakit bawaan itu masuk itu virus corona. Iya. Masuk virus ini. Itu hati-hati. Jadi kalau kita punya penyakit bawaan, hati-hati situ. Itulah yang dijaga. Jangan sampai dia lewat di situ masuknya. Iya. Pemirsa, demikianlah obrolan singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat dari kisah yang disampaikan oleh Bapak Haji Safiuddin Makkah dan diskusi kita dengan Bapak Haji Samsun Nur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.